Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan. Bahkan pagi hari ini kami boleh kembali lagi menikmati hadirat Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, bicaralah, ajar kami pada pagi hari ini, untuk kami bisa mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menerima kehendak Tuhan. Diambil dari Matius 1 ayat 18-25. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menerima kabar yang kurang kita sukai itu bisa membuat kita stres. Apalagi kabar tersebut berhubungan langsung dengan diri kita sendiri atau keluarga dekat kita. Banyak kabar buruk yang sering kita dengar di media sosial. Kita mulai berpikir dan akhirnya kita mengalami kebingungan karena pikiran kita sendiri. Bahkan jika kita teruskan berpikir dan terus berpikir semakin dalam, maka akan muncul ketakutan-ketakutan yang akhirnya mengurung pikiran kita. Selama hampir 2 tahun ini, saya jadi sering membaca berita-berita dari media sosial untuk sekedar mencari informasi yang berhubungan dengan pandemi ini. Pemerintah kita akhirnya memutuskan untuk vaksin guna mencegah virus yang ganas ini. Saya dan istri juga sempat takut untuk divaksin karena saya punya darah rendah dan istri saya juga punya darah tinggi. Dan juga karena masih bingung dengan informasi yang simpang siur tentang manfaat vaksin, dan bahkan juga ada yang berkata vaksin itu yang sangat berbahaya. Kami juga masih berpikir juga vaksin mana yang cocok atau sesuai dengan tubuh kita. Kabar tentang vaksin membuat kita juga jadi bingung dan stres untuk memutuskannya. Setelah berdoa, akhirnya kami memutuskan untuk segera vaksin. Dan puji Tuhan, kami baik-baik saja dan tidak terjadi efek samping yang mengerikan yang sering diberitakan di media sosial. Mendengar berita yang buruk memang membuat kita ketakutan, tapi belajarlah tenang dan berdoa. Dengan berdoa kita bisa mendengar kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf mendengar berita tentang Maria hamil, Yusuf sangat bingung dan takut pastinya. Itu berita yang tidak ingin dia dengar. Dia sempat berpikir untuk tidak mau bertanggung jawab. Sikap Yusuf ini beralasan karena memang Yusuf dan Maria baru bertunangan dan belum hidup sebagai suami istri. Mungkin banyak pertimbangan di dalam pikiran Yusuf karena hal ini gak wajar. Calon istrinya hamil bukan karena perbuatannya. Di ayat 19 dan 20 berkata demikian, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dan selanjutnya apa yang dilakukan Yusuf saat ia bangun? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia taat melakukan kehendak Tuhan yang disampaikan oleh malaikat, karena dia tahu ada rencana besar yang Tuhan siapkan di dalamnya, yaitu rencana keselamatan. Menerima kehendak Tuhan pastilah bukan sesuatu yang mudah bagi Yusuf dan juga bagi kita, di mana kita pasti punya kehendak lain dengan pikiran kita. Tetapi belajarlah taat dengan kehendak Tuhan. Terutama di Natal kali ini, mari kita bawa hati kita untuk taat dalam kehendak Tuhan dan mau menerima kehendak Tuhan di dalam hidup kita, agar semua rencana besar Tuhan di dalam hidup kita digenapi. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau punya kehendak, dan kehendak yang baik ada dalam kehidupan kami. Semua rencana besar yang akan terjadi dalam kehidupan kami juga di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar, mendengar, menerima, dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang selalu taat terhadap kehendak Tuhan, walaupun bertentangan dengan pikiran kami. Pagi hari ini kami juga tak lupa memohon berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan kami dari pagi sampai malam nanti. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.